Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Ya, selamat datang kembali di channel Fikih Nafi'i, wahai teman-temanku, akhwat dan ikhwan sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tentang dasar-dasar agama Islam, dan kita juga telah membahas apa itu tentang tauhid dalam agama Islam. Dan pada pertemuan kali ini di sini kami akan membahas sedikit, yaitu topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yaitu Islam adalah jalan untuk seluruh umat manusia. Di sini kita akan membahas dari awal sampai dengan akhir nantinya. Wahai teman-temanku akhwat dan ikhwan sekalian, perlu kita sadari bersama bahwa kita sebagai orang yang mengaku berislam, kita harus paham betul apa itu tentang agama Islam, dimana sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah kupas mulai dari akidah, mulai dari iman, dan kita sudah belajar apa itu tentang tauhid. Di sini kita akan belajar bahwa Islam adalah jalan untuk seluruh umat manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Wahai teman-temanku akhwat dan ikhwan sekalian, banyak orang di luar sana yang salah paham bahwa Islam adalah agama baru yang dibawa dan agama yang muncul pada 1400.000 tahun yang lalu. Dan banyak orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah pendiri dari agama ini, bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa agama ini, bahwa Nabi Muhammad adalah penulis agama ini. Banyak orang di luar sana yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau kita pelajari bersama, wahai teman-temanku akhwat dan ikhwan sekalian, bahwasanya Islam sudah ada sejak penciptaan alam semesta di muka bumi ini. Jadi Islam itu sudah ada sejak manusia menginjakan kakinya di muka bumi ini, dan Allah sudah menakdirkan itu. Dan perlu kita sadari bersama bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah pendiri dari agama ini, melainkan Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir yang dikirim oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kalau ada orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad adalah pendiri dari agama itu adalah pemahaman yang sangat salah dan pemahaman yang sangat fatal menurut saya, karena mungkin dia belum belajar tentang seluk-beluk tentang agama Islam. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang dikirim Allah sebelum Nabi Muhammad itu hanya diperuntukkan atau diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu untuk kaum tertentu saja. Jadi perbedaannya, kalau nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, itu hanya diutus untuk kaum-kaum tertentu saja. Jadi nabi yang sebelumnya hanya diutus untuk kaum tertentu dan periode waktu yang terbatas. Dan seperti halnya mukjizat, ketika kita baca sejarah tentang mukjizat, bahwa perbedaannya tentang Nabi Muhammad dan nabi sebelumnya adalah bahwa mukjizat yang diturunkan
kepada Nabi sebelum ada Nabi Muhammad bahwa mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk periode tertentu saja. Suatu contoh, misalnya ada mukjizat yang membelah lautan, yaitu seperti Nabi Musa, beliau dapat membelah lautan. Nabi Isa, beliau bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Itu hanya semata-mata hanya untuk kaum tertentu saja, dan itu hanya untuk membuat kagum pada orang yang hidup di masa itu. Jadi kalau zaman sekarang kita ingin meneliti bahwa mukjizat itu ada, kita tidak akan bisa, karena itu sudah terpaut waktu dan sudah tidak mungkin lagi kita mengecek atau menganalisis tentang mukjizat itu. Bedanya kalau dengan Nabi Muhammad adalah nabi sekaligus rasul terakhir yang dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh umat manusia, di mana Al-Quran adalah mukjizat terakhir dan mukjizat yang tidak akan bisa dihapuskan oleh waktu, di mana mukjizat Al-Quran ini akan berakhir sampai hari kiamat nanti. Itulah perbedaannya antara Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan aku tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat seluruh muka bumi, menjadi berkah untuk seluruh penjuru dunia, menjadi contoh bagi seluruh yang ada di muka bumi. Jadi mungkin sudah sering sekali, wahai teman-temanku Ahwat dan Iwan sekalian, kita mendengar bahwa Islam adalah sebuah agama yang lurus. Islam adalah agama yang mengajarkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Tetapi kebanyakan orang itu salah dalam berpikir bahwa Islam itu hanya diturunkan atau hanya diajarkan kepada orang Arab atau orang Muslim saja. Pemahaman seperti itu menurut saya perlu diluruskan, bahwa pemahaman seperti itu kurang tepat menurut saya, karena agama Islam dan kitab sucinya Al-Quran itu diperuntukkan untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini. Allah menurunkan kitab Al-Quran bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Muslim saja, bukan untuk orang Islam saja, akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Anbiya tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Dan lebih jelas disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 52 yang berbunyi, hada balagul nasi waliyun darubih waliya ulamu annama huwa illaha wahidu waliyadakkaro ulul albab, yang artinya, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi seluruh umat manusia, agar mereka diberi peringatan kepadanya, agar mereka mengetahui bahwa Dia Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil sebuah pelajaran. Dari ayat Ibrahim ini kita bisa belajar, wahai teman-temanku, bahwa sudah sangat jelas dan sudah sangat detail sekali dijelaskan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk orang-orang Arab saja, Al-Quran bukan hanya untuk orang Muslim, tapi Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu berasal dari keluarga Kristen, baik itu berasal dari keluarga Yahudi, Nasrani, ataupun Buddha, Hindu, ataupun keluarga yang lainnya. Tapi perlu kita sepakati, perlu kita sadari bersama bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dan bukan hanya untuk orang Arab dan Muslim saja. Dan lebih jelas lagi disebutkan dalam surat As-Saba, wahai teman-temanku, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basiron wa nadhiron walakinna aksaron nasi la ya'lumun, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini seluruhnya sebagai pembawa berita kabar gembira dan sebagai pemberi kabar peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Dari ayat ini sudah sangat jelas sekali bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad ataupun Al-Quran, kitab suci Al-Qurannya, tidak diperuntukkan untuk orang Arab saja, tidak diperuntukkan untuk orang Muslim saja, akan tetapi sudah jelas Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, untuk sebagai pemberi kabar peringatan, sebagai pemberi kabar gembira untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini, terlepas itu dari keluarga agama manapun. Intinya di sini, setelah kita mengetahui beberapa ayat tadi, wahai teman-temanku, akhwat dan ikhwan sekalian, kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, kita mengaku sebagai orang yang mengaku Islam, kita wajib dan hukumnya wajib memberitahu bahwa agama Islam ini bukan untuk orang Arab ataupun orang Muslim saja, akan tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini yang mau mengikutinya. Perlu digarisbawahi, yaitu yang mau mengikutinya. Jadi agama Islam ini untuk seluruh umat manusia, akan tetapi yang mau menurutinya, yang tidak mau menuruti tidak apa-apa. Allah tidak memaksakan orang itu beriman kepada agama Islam. Jadi yang beriman silahkan, yang kafir ya silahkan. Allah sudah pernah menjelaskan itu di dalam sebuah Al-Quran. Jadi kita sebagai orang yang berislam perlu belajar tentang hal ini, wahai teman-temanku sekalian, dimana ini adalah sangat penting. Jangan sampai kita salah paham, jangan sampai kita salah pemikiran bahwa Islam itu hanya untuk orang Arab ataupun untuk orang Muslim saja. Dimana Allah berfirman lagi di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasulan minan qablika waja'alna lahum ajwajan wa dzurriyyatan wa makana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillahi likulin ajalin kitab, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengirimkan beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada di antara mereka hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa itu ada kitab-kitab tertentu yang diturunkan. Jadi di sini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap masa dulu ada nabi atau rasul yang diutus untuk mendakwahkan bahwa Tuhan itu esa. Bahwa di setiap zaman itu Allah menurunkan nabi dan rasul dan memberi kitab. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ajaran agama itu ada 4 kitab, yaitu pertama Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana ini adalah kitab yang terakhir sebagai mukjizat sepanjang masa yang tidak akan pernah hilang, di mana Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat dari segala mukjizat, karena Al-Quran di sini sampai hari kiamat tidak akan pernah hilang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, itu berbeda wahai teman-temanku sekalian, bahwa
Kitab Zabur hanya diperuntukkan untuk kaum Nabi Musa saja. Kitab Taurat hanya diperuntukkan untuk kaum Nabi Musa saja. Kitab Injil hanya diperuntukkan untuk kaum Nabi Isa saja. Tidak untuk kaum Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sebagai orang Islam, kita harus meyakini bahwa dulu ada Nabi yang bernama Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa. Kita harus belajar juga tentang kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil kalau kita kuasa untuk memahaminya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan agama Islam, dulu juga diutus orang nabi yang disuruh Allah untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Tuhan tidak ada yang setara dengan Dia. Itulah yang diajarkan Allah, dan itulah yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya, wahai teman-temanku sekalian. Jadi wahai teman-temanku Akhwat dan Iwan sekalian, dari semua pembahasan tadi, di sini saya akan menekankan sekali lagi, di sini saya akan menjelaskan sekali lagi bahwa Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran bukan diperuntukkan untuk kaum Arab saja dan untuk kaum Muslim saja, akan tetapi Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Jadi kita sebagai orang Islam wajib mengetahui itu, bahwa dulu ada sebuah cerita sebelum Nabi Adam diciptakan di muka bumi ini, sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah dulu sudah ada nama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum jauh dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bahwa dulu Nabi Muhammad sudah disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah menakdirkan bahwa Nabi Muhammad inilah nantinya yang akan membawa risalah Islam dan akan membawa ajaran Islam kepada seluruh penjuru dunia. Di mana yang kita ketahui perjuangan Nabi Muhammad dalam mendakwakan agama Islam, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, hinaan orang kafir, cacian maki orang kafir, permusuhan orang kafir, sampai dengan dakwah secara terang-terangan. Beliau sudah melalui rintangan itu semua. Jadi kita sebagai umat beliau wajib mengkaji dan mempelajari isi Al-Quran sebanyak-banyaknya. Minimal bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, wahai teman-teman akhwat dan ikhwan sekalian, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dimana kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimana ketika dulu Nabi Adam terlahir di dunia, beliau melihat sosok yang disandingkan dengan Allah, yang diberi nama Muhammad, dimana itu adalah Nabi kita Muhammad SAW yang ditakdirkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia yang mau mengikutinya. Seperti yang saya bahas tadi, perlu digarisbawahi, yang perlu mengikutinya. Jadi kalau tidak mau mengikutinya, ya tidak menjadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu atau tidak butuh orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Islam. Akan tetapi Allah sangat suka kepada orang yang mau belajar, yang mau menggunakan akal pikirannya. Di mana Allah di sini berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-99 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menggendaki, tentulah beriman seluruh atau semua orang yang ada di muka bumi ini, seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka beriman, atau
memaksa orang menjadi orang yang beriman semuanya. Dilanjutkan lagi ke dalam surat Yunus ayat yang ke-100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa makana linafsin antu'mina illa biidnillah wa yaj'alu rijusa alal ladina la yaqilun, yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menimpakan kemurkaannya kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya dengan baik. Jadi dari dua ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, wahai teman-temanku sekalian, bahwa untuk menjadikan orang beriman kita tidak boleh memaksakannya. Di sini Allah tegas menjelaskan bahwa kalau Allah mau, Allah bisa saja menghendaki semua orang beriman di muka bumi ini. Tapi Allah tidak jadikan itu. Karena apa? Itulah sebuah ujian, wahai teman-temanku, dimana Allah akan menjadikan, dimana tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Dengan kata lain, di sini kita disuruh untuk belajar tentang seluk-beluk tentang Allah, belajar tentang seluk-beluk tentang agama Islam. Disitulah kita akan menemukan jawabannya, wahai teman-teman sekalian, dimana Islam adalah untuk petunjuk atau ajaran untuk seluruh umat manusia, dimana kitabnya adalah ayat suci Al-Quran dan nabinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu kita yakini dan kita tancapkan di dalam hati kita. Dimana dalam kedua surat Yunus tadi kita sudah jelas bahwa kita tidak bisa memaksakan seorang pun untuk beriman kepada Allah. Allah pun sudah jelas menjelaskan, yang beriman berimanlah, yang kafir ya kafirlah. Tapi Allah akan menuntut dan akan mempertanggungjawabkan akal dan pikiran kita gunakan untuk apa selama hidup di dunia. Ada seorang kisah dari orang Nasrani, wahai teman-temanku sekalian. Jadi dia itu adalah orang Nasrani yang bernama Warokoh bin Naufal, dimana beliau ketika umat Nasrani membangkang kepada Nabi Muhammad, atau dengan kata lain tidak ingin mengikuti ajaran Islam, Warokoh lah orang Nasrani yang mencari jawaban tentang kebenaran Tuhan dan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Warokoh adalah seorang Nasrani yang sejati. Dia adalah berkelana ke seluruh penjuru dunia. Dia mencari ilmu. Dia bermunajat kepada Allah supaya diberi petunjuk bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Itulah yang Warokoh cari selama hidupnya, dimana beliau sangat disegani sebagai orang Nasrani yang sejati. Semoga kita semuanya selalu ditunjukkan jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap berada di jalan yang benar, yaitu agama Islam, di mana agama Islam adalah agama kedamaian, agama keselamatan pada seluruh umat manusia yang mau mengikutinya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, wahai teman-temanku, akhwat dan ikhwan sekalian. Di sini kami kalau ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud apa-apa. Di sini kami hanya ingin belajar bersama, di mana perintah Al-Quran yang pertama kali yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad. Di mana dulu adalah Nabi Muhammad ketika berada di Gua Hiro, beliau diperintahkan untuk membaca. Dan kita sebagai umatnya, kita harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak belajar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.